Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi ya dengan Putri untuk sharing informasi terkait dengan konsep dasar promosi kesehatan di tatanan rumah sakit. Memang selain di tatanan rumah sakit di mana kemarin sudah belajar ya bahwa promosi kesehatan itu bisa di masyarakat, bisa juga di puskesmas. Lah ini yang dengan Putri di tatanan rumah sakit. Oke, kita review dulu ya terkait dengan apa sih promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan adalah upaya-upaya pendidikan kesehatan, kebijakan, peraturan dan organisasi untuk mendukung kegiatan dan kondisi hidup yang menguntungkan kesehatan individu, kelompok maupun masyarakat. Jadi jelas ya bahwa dari pengertian di atas aktivitas yang dilakukan itu dalam rangka untuk mempromosikan kesehatan. Jadi, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tahun 2005 ya bahwa, promosi kesehatan ini adalah, proses pemberdayaan masyarakat ya. Jadi dari, oleh, dan untuk, masyarakat, agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Oke, terus selanjutnya apa sih, promosi kesehatan di masyarakat? Jadi, kalau pada prinsipnya kan promosi kesehatan, tujuannya adalah membuat, setiap orang atau setiap manusia itu lebih sadar, lebih mau, dan lebih mampu, untuk menjalani hidup yang, sehat ya. Jadi sadar dulu, mau, terus, mampu. Lah, terus, jadi promosi kesehatan itu bukan hanya, untuk pencegahan penyakit, bukan hanya untuk promosi ya, jadi bukan hanya untuk kegiatan preventif, promotif, tapi juga untuk, kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Lah, kuratif rehabilitatif kan ada di, lingkungan rumah sakit, makanya ada yang namanya promosi kesehatan, di layanan, rumah sakit, gitu ya. Jadi sasarannya, perbedaannya sasarannya. Jadi kalau sasaran promosi kesehatan masyarakat adalah sasarannya orang sehat. Kalau, promosi kesehatan di rumah sakit sasarannya adalah orang yang sakit dan orang yang sehat juga. Karena orang yang sehat siapa? Yaitu yang mendampingi orang yang sakit tadi, keluarga pasien, seperti itu. Jadi ada gambaran ya, terkait dengan promosi kesehatan, di masyarakat maupun yang di, rumah sakit. Terus kalau definisi secara istilah promosi kesehatan rumah sakit, atau sering disingkat sebagai PKRS adalah upaya rumah sakit untuk meningkatkan kemampuan pasien, klien, kelompok masyarakat sehingga pasien dapat mandiri dalam mempercepat kesembuhan dan rehabilitasinya, mandiri dalam meningkatkan kesehatan, mencegah masalah kesehatan, dan mengembangkan upaya kesehatan melalui pembelajaran sesuai sosial budaya masing-masing. Jadi kalau PKRS pada prinsipnya tadi ya sebelum mampu kan otomatis dibuat sadar, dibuat mau dan harapannya mampu. Siapa? Ya pasien, eee, kelompok masyarakat sehingga harapannya pasien itu tadi, dapat mandiri ya, mandiri untuk kesembuhannya, untuk rehabilitasinya, mandiri untuk meningkatkan kesehatannya, mandiri untuk mencegah biar besok tidak sakit lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya prinsip dasar dari, promosi kesehatan ini ada, 4 ya. Jadi maksudnya prinsip dasar tuh, maksudnya gimana sih? Jadi, eee, orang yang sakit maupun yang, keluarganya yang memerlukan, bantuan ya, dia itu butuh informasi, butuh nasihat, butuh petunjuk dari petugas kesehatan, rumah sakit ya. Sehingga dalam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh petugas, rumah sakit kaitannya dengan prinsip dalam promosi, kesehatan. Yang pertama adalah promosi kesehatan di rumah sakit dikhususkan untuk individu yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit dan pengunjung rumah sakit, baik yang menjalani rawat jalan maupun, keluarga, pasien ya. Karena keluarga pasien ini kan diharapkan membantu menunjang proses penyembuhan pasien. Jadi, ditujukannya itu khususnya untuk, pasien yang sedang rawat inap maupun untuk pengunjung rumah sakit ya, baik baik pasiennya maupun keluarganya.
Terus prinsip yang kedua adalah promosi kesehatan, yaitu pengembangan pemahaman pasien dan keluarganya terhadap masalah kesehatan yang dialaminya ya. Jadi harapannya ketika kita penyuluhan ya pemahaman pasien dan keluarganya meningkat gitu ya, terutama terkait dengan masalah kesehatan yang dialami. Terus prinsip yang ketiga adalah pemberdayaan pasien dan keluarganya dalam kesehatan ya. Jadi apabila besok pasiennya sembuh, otomatis harapannya pasien mampu secara secara sadar ya mampu mencegah, mampu melakukan upaya preventif dan promotif gitu. Gitu ya. Jadi pemberdayaan pasien dan keluarganya, pemberdayaan kan intinya membuat pasien mandiri untuk bisa besok mencegah sakitnya kambuh lagi gitu ya. Prinsip yang keempat adalah penerapan proses belajar kesehatan di rumah sakit. Jadi, harapannya, semua pengunjung rumah sakit ya, baik pasien maupun keluarganya itu semuanya memperoleh pengalaman, pembelajaran ya, bukan hanya, melalui informasi atau nasihat dari petugas, rumah sakit, dari petugas kesehatan, tapi juga memang dia, dia lihat juga, kayak gitu. Ya ya, dan mengalami juga, gitu ya. Jadi bukan hanya yang mendengarkan penyuluhan, tapi juga melihat misalnya, "Oh iya ya, ada pasien kanker ini ya, karena, misalnya, makan makanan instan terus," kayak gitu-gitu. Gitu ya. Jadi, ada juga proses penerapan, belajar di dalam, rumah sakit. Tujuan dari promosi kesehatan yang pertama yaitu untuk terciptanya masyarakat, rumah sakit yang menerapkan, PHBS ya, melalui perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku, serta pemeliharaan lingkungan rumah sakit dan termanfaatkannya dengan baik semua pelayanan yang ada di rumah sakit. Jadi tujuannya dari promosi kesehatan pada prinsipnya adalah orang yang ada di dalam rumah sakit ya, khususnya pasien dan keluarganya itu mampu menerapkan PHBS. Oke, selain itu tujuan promosi kesehatan ini bisa dibagi juga ya bagi pasien, bagi keluarga maupun bagi rumah sakit ya. Yang pertama adalah bagi pasien. Bagi pasien promosi kesehatan ini tujuannya adalah untuk mengembangkan perilaku kesehatan ya. Apa saja? Ya harapannya pengetahuan, sikap, perilaku pasien tentang kesehatan ya, meningkat ya, tentang penyakit pasien pengetahuannya jadi meningkat. Memang manfaatnya apa sih kalau, pasien jadi tahu tentang penyakitnya, jadi tahu tentang pencegahan penyakitnya? Ya jelas pengaruhnya banyak ya, otomatis bisa mempercepat, kesembuhan dan pemulihan pasien, mencegah, ini terserangnya penyakit yang sama atau mencegah kekambuhan ya, kayak misalnya batu ginjal. Batu ginjal itu, beresiko sekali untuk, kambuh lagi. Ya, makanya di Penkes. Lah ketika, kita pengetahuan kita meningkat, pengetahuan pasien meningkat, ya otomatis, dia akan merubah pola hidup ya, minum air putihnya yang banyak, sehingga otomatis mencegah terjadinya batu ginjal muncul. Terus selanjutnya adalah, tujuan bagi pasien ketika dia udah tahu penyakitnya otomatis, dia bisa mencegah, terjadinya penularan penyakit kepada orang lain. Kayak misalnya, saya COVID misalnya, terus saya dipenkes sama, perawat bahwa, COVID itu bisa menyebar melalui udara, kayak gitu kan. Otomatis saya memakai masker, karena saya ingin melindungi orang di sekelilingin saya, misalnya seperti itu. Terus ketika pasien dipenkes tentang penyakitnya, dia akan menyebarluaskan informasinya ya, ke orang terdekatnya, ke keluarganya, gitu. Sehingga orang lain bisa belajar dari pasien tersebut. Terus selanjutnya tujuan bagi pasien adalah selain mengembangkan, perilaku melalui peningkatan pengetahuan, juga mengembangkan, perilaku pemanfaatan fasilitas, kesehatan ya. Karena kadang kalau, pengetahuannya kurang, otomatis pasien tidak memanfaatkan itu ya, malah mencari pengobatan ke yang tidak tepat, misalnya ke dukun, seperti itu. Terus untuk yang, bagi keluarga ya, keluarga ini kan, apa sih ya, lingkungan yang paling dekat dengan, pasien ya, otomatis, ngaruh banget ini faktor keluarga. Lah, promosi kesehatan bagi keluarga ini penting karena bisa membantu jelas ya, membantu, mempercepat proses penyembuhan pasien karena, di situ ada dukungan, psikososial gitu ya. Terus, manfaatnya keluarga,
tidak tertular sakit yang sama ya, karena tadi udah dipenkes, jadi harapannya sudah bisa mencegah. Terus dengan adanya promosi kesehatan juga bermanfaat juga agar tidak si keluarga ini tidak menularkan ke orang lain ya. Karena tadi sudah tahu. Jadi keluarga ini adalah sistem support system yang penting bagi pasien ya. Ngaruh banget biar pasien tidak stres ya. Nanti yang perlu didiskusikan kaitannya dengan COVID, yang pasien dirawat sendiri, ya kan ya, support, sistemnya nggak ada, tapi sekarang beberapa rumah sakit sudah, ini ya, membolehkan keluarganya untuk menunggu, tapi keluarga yang menunggu tidak boleh keluar, dari ruangan tersebut. Terus, tujuan bagi rumah sakit apa ya, ya jelas, bermanfaat ya karena, yang pertama jelas akan meningkatkan mutu pelayanan rumah, sakit ya karena pasien yang dirawat tidak hanya dapat perawatan tapi juga, pengetahuannya meningkat karena akreditasi rumah sakit yang ditanya bukan perawatnya ya malah pasiennya, "Kamu sakit apa? Mudeng nggak tentang sakitmu?" Kalau pasiennya bisa menjelaskan otomatis, mutu pelayanan di rumah sakit tersebut bagus ya. Terus selanjutnya adalah meningkatkan citra rumah sakit. Misalnya saya dirawat, terus, saya dan keluarga saya dipenkes sama perawatnya, terus setiap ada apa-apa, "Boleh loh bertanya, nanti kita kasih pendidikan kesehatan." Nah, akhirnya kan, saya merasa pelayanan rumah sakit X tadi bagus, sehingga ketika besok saya curhat ke teman atau teman curhat ke saya minta solusi, ya saya akan cerita bahwa, "Oh, rumah sakit A bagus loh," kayak gitu. Otomatis ini akan meningkatkan citra rumah sakit. Selanjutnya adalah, meningkatkan angka hunian rumah sakit, meningkatkan bor rumah sakit ya. Tapi bukan berarti, oh ya di Penkesmen pasiennya pada lara terus mlebu rumah sakit ini, rumah sakitnya jadi laku, enggak juga kayak gitu ya. Karena tadi ya, karena citranya bagus otomatis kalau ada yang sakit, keluarganya akan dibawa ke rumah sakit tersebut. Terus, kategori promosi kesehatan di rumah sakit, bisa dilakukan maksudnya kategorinya itu bisa di dalam gedung rumah sakit maupun di luar gedung, rumah sakit. Di dalam gedung namanya saja di dalam ya, berarti di tempat pendaftaran ya, PKRS, promosi kesehatan rumah sakit di, pelayanan rawat jalan, di, rawat inap, terus, tempat-tempat yang konseling gizi, konseling KB, di ruang apa sih, pembayaran, itu berarti promosi kesehatan di dalam, gedung ya. Kalau yang di luar gedung, ini contohnya di tempat parkir, di taman sekitar rumah sakit, maupun di, kantin ya. Oke, selanjutnya apa saja sih kegiatan yang, dilakukan, dalam promosi kesehatan rumah sakit? Yang pertama adalah jelas ya, edukasi. Nah, edukasi tadi, bisa di dalam gedung maupun luar gedung. Yang kedua bisa berupa seminar, kalau zaman sekarang itu banyak sekali seminar-seminar, webinar-webinar yang, diselenggarakan oleh, rumah sakit. Yang ketiga bentuk promosi kesehatan adalah dengan memasang, poster, spanduk, dan media informasi kesehatan lainnya ya. Bisa juga dalam bentuk, leaflet atau, buklet ya. Terus informasi tentang kesehatan dan layanan rumah sakit, terus advokasi, pasien ya. Manfaatnya, meningkatkan pengertian dan sikap ingin sembuh, memberikan pengertian pada pasien dan keluarganya, memberikan, pengetahuan, tentang penggunaan fasilitas kesehatan ya, terus, mendukung agar, pencegahan, si keluarga ini tidak tertular penyakit yang sama, terus, membantu pasien agar dia, tidak sakit lagi ya, tidak kambuh lagi, terus, termasuk juga dalam upaya pencegahan penyakit dan perubahan perilaku untuk hidup, sehat. Oke, sasaran promosi kesehatan, yang pertama adalah petugasnya sendiri ya, dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, ini adalah sasaran, petugasnya. Yang kedua adalah pasien, yang ketiga keluarga pasien, yang keempat pengunjung, dan yang terakhir adalah masyarakat yang berada di sekitar area, rumah sakit. Itu adalah sasaran dari promosi kesehatan, rumah sakit. Terus untuk, apa sih yang disampaikan pada saat promosi kesehatan, eee, di rumah sakit yang disampaikan apa sih? Yang pertama adalah pesan kesehatan terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan mencakup perilaku hidup, sehat ya.
Misalnya tentang gizi seimbang, tentang aktivitas fisik secara rutin ya, olahraga, tentang yang kaitannya bahwa tidak boleh minum minuman beralkohol, tidak merokok, bagaimana tentang mengendalikan stres gitu ya. Itu berarti Penkes terkait dengan bagaimana memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan perilaku hidup sehat. Terus materi yang kedua adalah pesan kesehatan terkait dengan pencegahan serangan penyakit ya. Berarti ketika saya sakit A, saya di Pinkes agar eee, penyakit A tidak muncul lagi, tidak kambuh lagi ya, otomatis saya harus di Pinkes tentang penyakit A tadi. Detail ya dari pengertian, gejalanya apa, cara penularannya bagaimana, terus mencegahnya bagaimana gitu. Terus materi promosi kesehatan yang ketiga adalah pesan kesehatan yang terkait dengan proses penyembuhan dan pemulihan ya. Nah, ini perlu dipenkes ya bahwa, proses penyembuhannya itu berapa lama, apa saja yang harus dimakan, terus besok pola-pola hidup apa yang dilakukan di rumah agar tidak timbul lagi penyakit yang sama, terus obatnya diminum berapa kali, terus, nanti kalau ada efek samping A, B, C, D, apa yang harus dilakukan. Jadi itu juga termasuk dalam materi promosi kesehatan rumah sakit. Oke, terus selanjutnya adalah bentuk metode promosi kesehatan rumah sakit. Ada yang diberikan contoh menggunakan media maupun dengan penyuluhan langsung. Pemberian contoh itu sama ya, jadi seperti "Ini Ibu sakit gula, besok harus suntik insulin sendiri ya." Ya berarti langsung dicontohkan bagaimana menyuntik insulin. Terus bentuk yang kedua adalah jadi pemberian contoh tadi ya, apa kaitannya langsung, diaplikasikan langsung ya. Jadi, di tahap pemberian contoh ini, tahap pertama yang, diperlukan juga adalah mengubah kesan rumah sakit dengan, menampilkan bangunan fisik dan fasilitas rumah, sakit ya. Jadi kayak, bangunannya, kamar mandinya, WC-nya bersih, tidak berbau, airnya mengalir, lancar ya. Terus, sampah-sampah dikelompokkan sendiri, mana sampah organis, mana sampah medis gitu. Terus ada tamannya dan tamannya itu, rindang, sejuk. Terus, petugas kesehatannya juga, bersih ya. Jadi artinya, metode promosi kesehatan ini bukan hanya omong doang dari petugas kesehatan, tapi petugas kesehatannya ya benar ya, petugas kesehatannya, "Jangan merokok ya Bu," di kantin ketemu lagi merokok. Nggak jadi ini ya. Terus selanjutnya adalah, penggunaan, media. Jadi media media promosi atau media penyuluhan ini merupakan, alat bantu untuk menyampaikan, pesan ya. Contohnya apa sih alat bantu untuk menyampaikan pesan? Tadi yang Putri bilang ada leaflet, ada booklet, ada poster, terus ada spanduk, itu yang media cetak ya. Kalau yang elektronik bisa berupa, apa sih yang sering diinikan ya, disampaikan oleh, pusat, informasi ya, bisa TV ataupun, seperti radio ya, tentang, apa sih, bagaimana gerakan 5M untuk pencegahan penularan Covid, seperti itu, pakai menggunakan sound system maksudnya. Terus selanjutnya adalah, metode yang dengan, promosi atau penyuluhan, langsung. Kalau promosi promosi penyuluhan langsung ya langsung di Penkes gitu ya. Nah untuk promosi, langsung ini, bisa, sasarannya ini individu, kelompok maupun massa. Kemarin sudah, belajar ya terkait dengan metode promosi kesehatan untuk individu, kelompok maupun kelompok besar itu seperti apa. Jadi kalau untuk, kelompok individu dengan individu bisa bentuknya adalah konseling, untuk kelompok bisa dengan SGD ya, apa, diskusi, kelompok, kecil, bisa juga dengan, simulasi ataupun, bermain peran ya, itu adalah untuk kelompok kecil, untuk kelompok besar otomatis dengan, ceramah gitu ya. Terus selanjutnya bisa juga menggunakan media poster maupun, spanduk ya.
Terus untuk metodenya bisa langsung, bisa tidak langsung. Kalau langsung berarti bertatap muka langsung ya tadi yang dengan konseling, dengan ceramah, diskusi kelompok maupun bermain peran. Itu berarti metodenya secara langsung. Kalau secara tidak langsung yang tadi ya yang pasang spanduk, pasang poster ataupun hanya memberikan leaflet ataupun booklet ya itu berarti tidak langsung ya. Jadi selalu menggunakan media atau alat bantu. Kalau 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 yang tadi secara langsung juga menggunakan, alat bantu juga, tapi kalau yang tidak langsung udah pasti pakai, alat bantu. Terus untuk strategi promosi kesehatan rumah sakit sama kayak di masyarakat ya, ada pemberdayaan masyarakat, bina suasana, advokasi dan, kemitraan gitu ya. Oke, ini dijelaskan kembali, pemberdayaan adalah pemberian informasi dan pendampingan dalam mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan guna membantu individu, keluarga maupun masyarakat untuk tadi ya, yang kayak tadi tahu dulu, mau baru mampu ya. Sasarannya ada pemberdayaan individu, keluarga maupun pemberdayaan kelompok. Untuk bina suasana pada prinsipnya adalah menciptakan lingkungan sosial ya, yang mendorong individu untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Jadi lingkungannya yang diperhatikan, bisa tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga terdekat, gitu. Terus advokasi ini adalah mempengaruhi para pengambil keputusan, khususnya mereka yang menetapkan peraturan yang menyangkut halayak masyarakat. 3 strategi pokok ada advokasi, social support, dan empowerment atau pemberdayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2012, advokasi perlu dilakukan bila dalam upaya memberdayakan pasien dan keluarga pasien dan klien, rumah sakit membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain. Misalnya dalam rangka mengupayakan lingkungan rumah sakit yang tanpa asap rokok, rumah sakit perlu melakukan advokasi kepada wakil-wakil rakyat dan pimpinan daerah untuk diterbitkannya peraturan tentang kawasan tanpa rokok yang mencakup di rumah sakit. Gitu ya. Terus ini, teknik untuk advokasi dan, ini detail di masyarakat ya, karena ini yang bagian dari kita kan di rumah sakit ya, eee, advokasi bentuknya ada seminar, media, perkumpulan maupun, melobi, unsur-unsur advokasi ada 8, pendekatan advokasi dengan melibatkan pimpinan jelas ya, bekerja sama dengan media massa, membangun kemitraan, memobilisasi massa dan membangun, kapasitas. Tujuan advokasi ada komitmen politik, mendapatkan dukungan kebijakan, mendapatkan penerimaan sosial, dan mendapatkan dukungan sistem. Oke, ini advokasi juga masih umum ya, maksudnya nggak yang melulu di rumah sakit, jadi saya lewati saja. Ini harusnya sudah dibahas detail di advokasi promosi kesehatan ya. Oke, mungkin itu saja dari Putri. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di forum diskusi. Eh, Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan berperilaku hidup bersih, sehat. Dan jangan lupa untuk selalu mengingatkan atau men-sharing-kan terkait dengan materi-materi promosi kesehatan ini ke keluarga kalian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.